Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya tumateng sedulur-sedulur semuanya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada. Ya semuanya ya tanpa terkecuali semoga diberikan Allah keselamatan dan kesehatan. Semoga diberikan panjang umur yang barokah ya untuk berjuang di jalan Allah. Ya kali ini tim Pawang Gaib ya mau mengungkap ya tentang pemerintahan yang akan datang. Apakah yang dipilih oleh Pak Prabowo sebagai pendamping-pendampingnya atau menteri-menterinya atau kabinet-kabinetnya apakah benar-benar sesuai dengan harapan Pak Prabowo ataukah sebaliknya? Ya, untuk lebih lanjut nanti kita ya mau menghadirkan salah satu gaib ya, ini dari sudut pandang gaib ya. Semoga apa yang dihadirkan nanti bisa memberikan gambaran atau sekedar wacana saja, atau boleh dibilang nanti dianggap hiburan ya, terserah Anda, boleh saja ya, tidak harus untuk meyakini adanya konten kali ini ya. Seperti biasa sebelum kita nanti menghadirkan atau mungkin dengan cara mediumisasi ya, kita seperti biasa menginformasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari ya, mulai dari medis ya, mungkin non medis, bahkan pembersihan diri, pembersihan kantor dan tempat-tempat usaha. Bagi yang kena guna-guna atau sihir ya, semuanya Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Juga yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib ya membuka lebar tentang mengadakan pengobatan jarak jauh. Sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Ya kita lanjut saja ya dengan cara mediumisasi. Kebetulan ini sudah siap, ini saya dibantu oleh Mas Atok ya. Sehat Mas Atok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mau disampaikan ini pesan-pesan Mas Atok ini untuk saudara-saudara ini? Enggak usah. Ya siap ya Mas ya? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sambil dibersihkan. Saya dibersihkan semuanya, galau-galau fasik yang ada di luarnya, dan semua penyakit-penyakit medisnya dibersihkan dengan izin beliau. Kun fayakun Allah. Allah Allah Allah. Ya Allah, dengan sini beliau saya minta terbentengi jasad, roh dan sukma tubuh mediator yang saya pegang, terbentengi berlapis-lapis dengan cahaya beliau, terus semakin lapis-lapis semakin lebar, terbentengi dengan cahaya beliau dari atas sampai bawah, tidak bisa ditembus gaib manapun. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau masuk, secara otomatis akan terpental Allah. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk, hanya yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau ya Allah, sinikan saya mau menarik yang saya maksud, yang ada di kayangan, ada di kayangan. Dengan izin beliau, dengan izinnya beliau, kami persilakan hadir dan masuk dalam tubuh mediator yang ada di kayangan. Dengan izin beliau Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dan masuk semuanya sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Kulo abdi dalem saking Baginda Sabdo Pala. Abdi dalam yang diperkenankan hadir gitu ya. Oh nggih, enggak apa-apa. Ini benar-benar utusan dari sana ini ya. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Ini saya minta jujur tadi ya. Jujur, tidak berbohong. Ini benar-benar utusan dari sana. Nggih. Ya kita protek dulu ya Allah. Dengan izinnya beliau ya Allah, apabila gaib yang hadir masuk dalam tubuh mediator, apabila dia berbohong atau menipu, secara otomatis sama dikeluarkan sekarang. Kun fayakun Allah. Allah. Alhamdulillah bisa hadir di sini gitu ya. Semoga nanti apa yang ya diharapkan dari penonton atau mungkin dari tim Pawang Gaib sendiri bisa terjawab sedikit-sedikit, walaupun tidak semua tapi sedikit-sedikit gitu ya. Ini terima kasih atas kehadirannya. Ini dikasih nama siapa ini? Abdi dalam ini. Nami kula Abdurrahim. Abdurrahim. Ini dari tingkat kayangan keberapa tadi? Kula tingkat 3. Oh 3. Iya. Ini ada yang mau saya tanyakan. Itu di pemerintahan sekarang ini yang mau dilantik ini kan Bapak. Kenapa? Ada yang tidak berkenan? Sebenarnya untuk hal ini saya hanya diperkenankan untuk tidak membahas, tidak keseluruhan, hanya sedikit saja. Boleh tidak apa-apa. Apa yang diperbolehkan nanti dijawab gitu ya. Ini kemarin saya sudah menghadirkan berkaitan dengan sosok beliau yang sangat luar biasa, berani dan tegas kan begitu nanti. Nah ini yang saya mau tanyakan ini tentang kabinet-kabinet atau menteri-menterinya beliau yang akan dipilih oleh Pak Prabowo sendiri gitu kan. Itu yang mau saya tanyakan, apakah itu sesuai nanti dengan harapan beliau atau Pak Prabowo sendiri yang dipilih itu nanti, apakah menteri-menteri yang terpilih itu tidak sesuai atau mungkin punya maksud dan tujuan yang lain sehingga tidak kondusif penciptaan dari pemerintahan ini, maksudnya gitu. Yang mau saya tanyakan tentang itu kabinet-kabinetnya atau menteri-menterinya nanti yang terpilih itu apakah sesuai gitu dengan pemilihan harapannya dengan Pak Presiden. Monggo dijelaskan. Setiap pemimpin niku berusaha ingin mewujudkan janji-janji dan keinginannya dalam memimpin, sehingga beliau memilih orang-orang yang sekiranya mampu untuk mewujudkan janji-janji dan keinginannya. Tapi yang namanya di dunia itu pasti ada ujian. Jadi untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada halangan-halangannya. Dan untuk bisa melewati halangan-halangan tersebut, ada yang namanya takdir yang kuasa. Jika yang kuasa menghendaki, maka takdir itu bisa dirubah atau harapan itu bisa diwujudkan. Tapi jika yang kuasa tidak menghendaki, maka janji atau harapan dari sang pemimpin ataupun sang utusan dari pemimpin itu ya tidak bisa terwujud. Belum sesuai gitu ya? Ya bukan belum sesuai, tapi tidak bisa terwujud. Oh, tidak bisa terwujud. Ya, karena sekeras apapun usaha manusia, jika yang kuasa belum menghendakinya, maka hal itu tidak akan terwujud. Sehebat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, yang mungkin juga ada orang yang bilang ini orangnya
selalu beruntung. Sudah terbukti berkali, bahkan ibaratnya kalau ujian dia tidak perlu belajar, tinggal cor-cor saja semuanya benar semua. Tapi ketika menghadapi tugas itu akan bersinggungan dengan kehendak Sang Ilahi. Walaupun keberuntungannya ya terlihat dan terbukti dari dulu sampai sebelum menjabat itu sangat cemerlang sekali prestasinya, keberuntungannya itu sangat mulus tiada halangan. Tapi jika Tuhan, maksudnya Yang Kuasa, berkehendak lain, tetap saja tidak akan mampu untuk mencapai tujuan dan harapan dari dirinya maupun pemimpinnya. Seperti itu gambarannya. Ya, terima kasih. Ini tadi jabaran ya dari program-program yang mau dilalui yaitu Bapak Prabowo. Ya, untuk punya gambaran saja bahwa yang terpilih sebagai menteri-menteri atau pendamping-pendamping ya untuk berjuang di Indonesia ternyata tidak semudah itu. Walaupun secara otomatis ya, bukan hanya di Indonesia tapi dunia, segala semua sesuatu ada pasti bersinggungan dengan kehendak Sang Ilahi. Jika Sang Ilahi memutuskan sesuatu, walaupun di dunia ini mendukung yang berlainan dengan kehendak Ilahi, tapi jika Sang Ilahi tetap bersikukuh inginnya seperti ini, ya tidak akan berubah. Tapi jika kehendak Sang Ilahi mau merubahnya, walaupun hanya satu orang yang berdoa, mau ibaratnya misalkan Palestina merdeka sekarang, sangat mudah bagi Sang Kuasa untuk merubahnya, walaupun hanya satu orang yang memintanya. Tapi jikalau walaupun seluruh dunia meminta Palestina merdeka sekarang, tapi Sang Ilahi belum mengizinkannya, tidak akan terwujud. Jadi bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia itu pasti bersinggungan dengan namanya kehendak Ilahi. Ya, pemirsa, tadi sudah dijabarkan ya tentang apapun yang terjadi tidak lepas adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun manusia ya berjuang ataukah benar-benar ya menguras tenaga dan lain sebagainya, tapi tidak lepas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya ini yang menjadi istilahnya gambaran atau pertimbangan bahwa hidup itulah tidak semudah membalikkan telapak tangan tadi ya Anda katakan seperti itu. Oleh karena itu kita tidak boleh menghina. Bagaimanapun juga semua orang punya takdirnya masing-masing. Semua orang punya niat dan tujuannya masing-masing. Mereka pasti juga apalagi yang punya tugas ya, dia itu pasti berusaha. Jika ini yang orangnya yang benar, tapi jika orangnya yang tidak benar, walaupun dia punya tugas, tapi dia akan menyeleweng. Tapi jika orangnya ini benar, punya tugas, dia akan berusaha untuk mewujudkan tugasnya itu selesai dengan baik, tapi tetap bersinggungan dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau misalkan tidak terwujud, jangan mencela. Lebih baik kita introspeksi diri. Bagaimana sikap kita, jangan sampai mencela. Karena mencela itu sudah tertipu oleh tipuan iblis. Supaya kita marah, kita tidak terima. Itu bukan malah menjadikan kita semakin baik, tapi justru malah menjadikan kita si pencela itu semakin buruk. Bukan di hadapan manusia. Ya walaupun ada manusia juga yang melihat hal itu buruk, tapi ada juga yang mendukung keburukan tersebut. Tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru orang yang mencela ini, tidak terima ini, dia paling buruk-buruknya manusia. Lebih buruk daripada hewan. Karena seburuk-buruknya hewan, mereka masih rito. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi obrolan-obrolan ya dari ya bangsa gaib ya, boleh dibilang dari turunan-turunan leluhur tanah Jawa. Oh iya, maaf, satu lagi. Ya.
beda antara mengkritik dan tidak terima. Kalau mengkritik itu memberikan arahan dan solusi untuk maju. Iya. Tapi kalau tidak terima, dia hanya menuntut tapi tidak memberi solusi dan juga marah. Ya, ini ya ada tambahan atau perbedaan antara mengkritik ya dengan tidak terima tadi. Akan tetapi kita sebagai warga ya, masyarakat optimis ya, sebagai masyarakat Indonesia agar menjadi lebih baik dan lebih baik dalam pemerintahan yang akan datang ini. Semoga nanti bisa menjadi ya lebih baik. Itu bukan berarti baik semuanya, baik mungkin ekonomi, bahkan akhlak dan moralitas semuanya, khususnya warga Indonesia. Monggo diperlanjut sedikit informasi tambahan. Insya Allah mungkin Presiden ini walaupun tegas tapi berkat beliau Indonesia maju. Amin, 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 amin. Dan kemungkinan beliau juga bisa menjabat 2 periode. Dulu ada informasi ya, ini juga berkenaan dengan takdir Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang Indonesia itu dulu rencananya akan segera hancur. Maksudnya hancur ini banyak kekacauan dan tidak terkendali, dan mungkin akan terpisah-pisah dulu itu. Oke, tapi alhamdulillah berkenaan dengan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana telah berdoa, dan juga beliau telah berkeliling ke tempat-tempat yang kemungkinan itu konfliknya sangat besar, rawan gitu ya. Alhamdulillah di sana dedengkot dalam hal gaibnya itu sudah diberantas menjadi sudah berkurang, dan nanti kalau ada muncul pertikaian-pertikaian itu akan bisa ditumpas habis dengan lebih cepat dan akurat dan juga mudah secara fisiknya. Alhamdulillah dengan bantuan beliau dan juga nanti oleh petugas aparat dan kepemimpinan yang baru ini, alhamdulillah Indonesia tidak akan hancur dengan cepat, bisa lebih baik gitu ya. Itu dulu ada informasi katanya ini presiden yang terakhir, sudah tidak ada lagi, apa benar apa tidak. Terus katanya presiden ini tidak akan lama, itu kan banyak yang sudah membicarakan tentang hal itu, baik secara spiritual gitu ya. Apakah itu bagaimana menurut Anda? Itu dahulunya informasi itu benar, tapi alhamdulillah tadi saya sudah katakan berkat bantuan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana dan juga dengan ketegasan pemimpin yang akan menjabat dan juga kecepatan ketangkasan aparat hukum kita dalam memberantas pemberontak itu, alhamdulillah kehancuran Indonesia bisa ditangguhkan. Ya, ditangguhkan. Jadi untuk informasi itu alhamdulillah dengan adanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain menjadikan Indonesia tidak akan hancur dengan cepat, tapi alhamdulillah bisa lebih dari 10 tahun yang akan datang Indonesia masih akan tetap ada. Begitu ya, terima kasih sudah banyak ya, sudah banyak masukan-masukan dari Anda. Semoga nanti untuk sedulur-sedulur semuanya ya, nanti bisa diambil mana yang baik dan ditinggalkan mana yang buruk. Ingat ya, kita berbicara dengan bangsa gaib ya, perlu disaring kembali. Ingat, karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ya, sama dengan halnya dengan bencana tadi. Ada juga bencana megatrust. Itu juga Allah sudah berkehendak akan menghancurkan sebagian wilayah Jawa dengan adanya gempa tersebut. Tapi alhamdulillah
Berkenan dengan itu, Sang Hyang Nurcahya Nirwana sudah berkeliling juga dan memohon doa bantuan dari para leluhur untuk dapat membantu meredam efek dari bencana tersebut. Dan alhamdulillah, walaupun bencana tersebut terjadi, Allah berkehendak untuk menurunkan intensitas atau efek dari bencana tersebut menjadi lebih rendah gitu iya, ya. seperti itu. Tidak sampai hancur, hanya saja ya mungkin secara fisik hancur seperti gedung-gedung rusak seperti itu, tapi tidak sampai hancur menjadi seperti tsunami di Aceh tersebut. Alhamdulillah. 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 Ya, apa perlu sedikit lagi ditambahkan sebelum Oh sudah ya, terima kasih ya Anda sudah hadir di sini. Ngapuntene, mungkin ada sedikit jaminan ini untuk dinikmati dengan izinnya beliau. Ya Allah, makanan ringan kecil, minuman semuanya komplit yang enak yang sesuai Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semoga dinikmati dan nanti nikmati dulu. Kalau ada sisa bisa dibawa ke sana. Bawa pulang. Pulang. Fakta pengkria pulang. Monggo, kami terima kasih atas kehadirannya, mengganggu waktunya. Buatan, monggo kami persilakan bertugas kembali. Kula mohon pamit permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan sudi ya Allah Rasulullah, kembali ke jasad kami, kembali dengan sempurna. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sehat kembali ya, normal kembali. Allah. Ya, alhamdulillah di konten kali ini diberikan kelancaran ya, dan diberikan kemudahan. Semoga ada manfaat. Khususnya untuk sedulur-sedulur semuanya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada. Ya, tetap dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, tadi sudah disampaikan panjang lebar ya mengenai harapan-harapan masa depan. Semua tidak lepas dari campur tangan Allah. Manusia hanyalah sekedar menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi ingat, Allah lah yang akan menentukan segalanya. Hanya sebagai pengingat untuk sedulur-sedulur semuanya ya, tadi ada informasi yang sangat menggembirakan bahwa sesuatu hal terjadi, tetap terjadi, tapi tidak sebesar atau mungkin seberat itu. Ya, semoga aja menjadi evaluasi diri, juga menjadi pembelajaran diri untuk cara mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan sungguh-sungguh ikhlas dan minta ridhonya. Ya, kita akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, satu pesan terakhir ya, kita sebagai manusia harus sabar, ridho, dan optimis itu. Oke, ini terima kasih ya. Ada tambahan dari Mas Sato. Kita sebagai manusia harus sabar dan ridho ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita buatkan dengan isinya beliau, kita buatkan majelis di sana, tempat ibadah. Mohon maaf. Semuanya tercukupi, komplit apa saja di sana. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti diajak yang masih mau diajak, tugas kamu mengajak untuk menjadi masuk muslim gitu ya. Seperti tadi apa yang saya sampaikan tadi. Diajarkan ya Allah ya Rasulullah dengan isinya beliau ya Allah. Dengan isinya beliau ya Allah, saya minta ya Allah. Dibuatkan majelis ya Allah yang bagus di atas Pulau Nusa Kambangan ya Allah, dengan isinya beliau tercipta kun fayakun, majelis bagus lebar Allah. Terima kasih itu, terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Komplit semuanya apa yang dibutuhkan, dengan isinya beliau semua tercukupi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bagaimana? Saudara kami Ustadz Abdul Qadir yang dikatakan jamaah beliau ini mau masuk dan mau berucap sepatah dua kata kepada panjenengan, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan sebentar. Monggo kamu di sebelahnya, silakan hadir dengan izin beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diperkenankan masuk ke dalam sini, dan alhamdulillah juga terima kasih atas bantuannya Tuan Guru. Dengan adanya teman-teman muslim dan juga majelis, insya Allah dakwah saya menjadi lebih mudah. Terima kasih Tuan Guru. Ini dengan siapa ini? Saya Abdul Qadir Tuan Guru. Saya adalah jamaah gaib dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Bertempat di mana? Saya berada di wilayah Nusa Kambangan. Sudah ada di sana ternyata. Iya. Ya, nanti bisa berjuang bareng nanti ya. Iya. Biar dipimpin di sana. Nanti kalau ada itu bisa-bisa yang lain mau dimuslimkan. Iya. Kalau yang tidak mau juga tidak apa-apa gitu ya. Berjuang. Berjuang ya di jalan Allah, semoga diberikan kemudahan gitu ya. Terus apa yang mau disampaikan dan apa yang dibutuhkan saat ini di daerah sana itu? Ya, kalau dulu saya itu tidak mempunyai senjata dan kemampuan karena diberikan terbatas oleh Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana kemampuan saya. Jadi saya selalu kalah kalau berperang dengan makhluk-makhluk fasik di sana. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan dari teman-teman muslim sekarang dan juga majelis, alhamdulillah di sana sudah lengkap senjatanya. Saya mohon tolong saya diberi kemampuan lebih dengan izin beliau. Ya Allah, dengan izin beliau saya minta tambahkan kekuatannya, bertambah 100 kali lipat, tambah kuat, tambah gede, kudu fayakun Allah. Masuk. Terima kasih Tuhan. Tambah kuat untuk berjuang di jalan Allah. Terima kasih. Senjatanya secara otomatis semuanya komplit terpenuhi. Senjata-senjata yang otomatis, senjata yang paling canggih. Alhamdulillah. Dengan isinya beliau. Allah. Tuh hanya itu saja. Ya, itu saja. Monggo kami persilakan. Kita sendiri juga tidak bisa apa-apa ya. Ayo semuanya kembali ke majelis baru. Kalau begitu kami dan juga Sir Ishak ini akan pergi langsung ke majelis Tuan Guru. Saya mohon pamit permisi. Assalamualaikum semuanya ya. Semuanya itu semuanya. Wabarakatuh. Sehat selalu ya, alhamdulillah di konten kali ini ya diberikan kelancaran. Saya sendiri juga tidak bisa apa-apa, ternyata diizinkan ya untuk disempurnakan, khususnya yang ada di Nusa Kambangan ya. Semoga menjadi lebih baik ya untuk di area Nusa Kambangan gitu ya. Semoga tambah sabar semuanya, sadar semuanya, sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik.
Ya, kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.